Ribot dan Peluso menyusun tulisan ini sebagai respon kritis terhadap penggunaan istilah akses yang sering kabur dalam literatur, properti, dan sumber daya. Tulisan ini menegaskan pentingnya membedakan antara akses, yaitu kemampuan untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu, dengan kepemilikan, yang berhubungan dengan hak formal atas suatu objek dan sumber daya. Akses didefinisikan sebagai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sesuatu, berbeda dengan properti yang lebih mengacu pada hak. Bundle dan jaringan kekuasaan atau bundles and webs of power. Akses bukan hanya soal hak formal, melainkan serangkaian kekuatan yang terjalin dan memungkinkan individu atau institusi mengakses sumber daya. Faktor-faktor ini meliputi teknologi, modal pasar, dan tenaga kerja, pengetahuan otoritas, identitas sosial, relasi, dan jaringan sosial. Pemeliharaan dan kontrol akses. Ribot dan Peluso memperkenalkan dua dimensi penting. Yang pertama, akses maintenance, upaya untuk tetap menjaga akses agar tetap terbuka. Kemudian yang kedua, akses kontrol, kemampuan untuk membatasi atau mengatur akses orang lain. Tiap aktor bisa berada dalam posisi berbeda dalam jaringan akses, sebagai pengendali, penerima, atau bahkan yang terpinggirkan. Mereka menekankan bahwa akses bersifat dinamis dan situasional, berubah seiring waktu, tempat, dan kondisi sosial politik. Properti hanyalah salah satu dari banyaknya elemen akses dan tidak selalu mencerminkan realitas distribusi manfaat. Ada beberapa poin-poin utama yang dirangkum dalam tulisan ini. Yang pertama, akses versus properti, di mana kemampuan atau power versus properti atau hak rights. Kemudian ada bundles of power, kekuatan material, sosial, konflik, dan simbolik yang memungkinkan akses. Kemudian yang ketiga ada maintenance dan control, upaya mempertahankan akses dan kemampuan membatasi akses orang lain. Kemudian yang ketiga, dimensi dinamis, akses berubah menurut latar historis, geografis, dan relasi kekuasaan. Ada 4 kesimpulan yang saya tarik dari tulisan ini. Yang pertama, kontribusi inti. A Theory of Access memperluas analisis dari hak kepemilikan ke dinamika akses melalui kekuasaan, social relation, modal, identitas, dan otoritas. Kemudian yang kedua, kegunaan analitis, membantu memetakan siapa yang mendapatkan akses atas sumber daya, bagaimana mereka mempertahankannya, dan siapa yang mengeksklusinya. Kemudian yang ketiga, relevansi praktis, bermanfaat untuk menjadi ketimpangan akses dalam konteks keberlanjutan sumber daya, konflik agraria, dan kebijakan pembangunan. Kemudian yang terakhir, keterbatasan, memerlukan adaptasi kontekstual dalam implementasi empiris, karena kompleksitas struktur akses dan variasi sosial budaya.